Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Silsilah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan kembali lagi mengisahkan kisah-kisah perjalanan spiritual orang-orang pilihan Allah. Sebelum kita menyimak kisahnya, untuk teman-teman yang menyimak tayangan ini, dan belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu agar channel WBC Studio ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di WBC Studio. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat ganda oleh Allah. Mutiara Nasihat Mbah Maimun. Kiai Haji Maimun Zubair, wafat di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi, Selasa pagi, tanggal 6 Agustus tahun 2019. Wafatnya ulama harismatik ini bukan hanya menjadi kehilangan besar bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat dunia. Terutama bagi masyarakat dunia yang merindukan hidup tenteram dan penuh toleransi. Pria yang akrab disapa Mbah Mun itu pergi untuk selamanya seolah ingin meninggalkan dan menegaskan bahwa tugas mulianya sudah purna. Ia wafat bukan saat sedang sakit, dalam kondisi suci, hendak salat, ketika menjalankan rukun Islam kelima. Tugas suci Mbah Mun tidak semata-mata mengajarkan ilmu agama bagi ribuan santrinya di Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang, Sarang, Jawa Tengah. Lebih dari itu, Mbah Mun juga banyak mengajarkan soal pentingnya hidup bertoleransi, pentingnya cinta tanah air, menghormati perbedaan, menyeimbangkan orientasi kehidupan dunia dan akhirat. Semasa hidupnya, Mbah Mun adalah tempat bertanya. Ia serupa kamus berjalan yang bisa menjawab semua pertanyaan terkait masalah agama maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia sangat dihormati oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Mustafa Bisri, maupun oleh para kiai muda. Nasihat-nasihat kerap menghunjam, mengalir dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, biasanya dalam bahasa Jawa, menyejukkan, dan kontekstual. Nasihat-nasihat yang mungkin jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan yang pernah disampaikan Mbah Mun itulah salah satu warisan terbaik Mbah Mun. Nasihat-nasihat itu disampaikan Mbah Mun di berbagai kesempatan, baik saat bertemu dengan para santrinya, pada acara-acara NU, maupun pada saat merespons fenomena sosial masyarakat. Isinya tentang banyak hal dan tidak langsung melulu tentang agama. Tentang keikhlasan guru dalam mengajar misalnya, Mbah Mun mengatakan, yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan terkadang hati teruji kesabarannya, namun hadirkanlah gambaran bahwa satu di antara mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Sementara soal kiai yang tidak ikhlas mengajar, Mbah Mun mengungkapkan dengan kritikan halus tetapi cukup menohok, orang Yahudi dulu mau mengajar kalau dikasih uang, tetapi kebanyakan kiai sekarang mondar-mandir sambil rokokan tidak mau mengajar kalau tidak dikasih uang. Adapun tentang toleransi, Mbah Mun memberikan nasihat, perbedaan tak perlu dibesar-besarkan sehingga kita bisa hidup rukun. Yang penting kita umat Islam itu habluminallah harus dikuatkan dan habluminanas harus dijaga dengan baik. Nasihat ini diungkapkan Mbah Mun pada saat peringatan hari ulang tahun ke-91 Nahdlatul Ulama pada 2014 lalu. Dari banyak mutiara nasihat Mbah Mun, berikut ini 26 quotes yang dihimpun dari berbagai sumber baik dari kalangan santri NU maupun sumber-sumber lain. 1. Islam tak akan roboh karena menghormati agama lain. 2. Perbedaan tak perlu dibesar-besarkan sehingga kita bisa hidup rukun. Yang penting kita umat Islam itu habluminallah harus dikuatkan dan habluminanas harus dijaga dengan baik. Mbah Mun pada saat Harlah ke-91 NU 2014. 3. Sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solehah, sebaik-baiknya harta adalah anak yang soleh-solehah pula. Inilah kenikmatan akhirat yang nanti akan dinikmati keluarga mukmin. 4. Termasuk tanda kiamat itu ketika orang sudah tak mau bertani karena untungnya sedikit. 5. Yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan terkadang hati teruji kesabarannya, namun hadirkanlah gambaran bahwa satu di antara mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. 6. Jangan mudah buruk sangka biar tidak gelap dan tidak sengsara. 7.
Orang yang baik itu tidak menyepelekan dosa meskipun kecil dan tidak sombong ketika punya amal meskipun banyak. 8. Jika engkau bukan orang yang menguasai ilmu agama, maka ajarkanlah alif ba ta kepada anak-anakmu. Setidaknya itu menjadi amal jariah untukmu yang tak akan terputus pahalanya meskipun engkau berada di alam kuburmu. 9. Orang Yahudi dulu mau mengajar kalau dikasih uang, tetapi kebanyakan kiai sekarang mondar-mandir sambil rokokan tidak mau mengajar kalau tidak dikasih uang. 10. Orang di dunia itu ada yang senang dan ada yang susah. Semua itu supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kalau di akhirat susah terus yaitu ketika di neraka, dan senang terus ketika di surga. 11. Untuk orang Islam ketika susah disabari dan ketika senang disyukuri. 12. Bagusnya dunia itu ketika pisah antara bagus dan jelek, sebaliknya jeleknya dunia itu ketika campur antara bagus dan jelek. 13. Bagus-bagusnya orang itu ialah orang yang bertakwa, yaitu tidak mau melakukan dosa, baik dosa kecil maupun besar semuanya ditinggal. 14. Zaman akhir itu banyak orang yang mendemo Tuhan yaitu dengan cara istighosah, seolah-olah seperti mengatur Tuhan. 15. Ayah saya pernah mengatakan bahwa banyak orang yang tahu perkara satu tetapi yang lain tidak diketahui, seperti halnya orang tahunya hanya bab haji saja, atau sodako pembangunan masjid saja, tetapi tidak tahu bahwa sodako itu juga ada yang buat fakir miskin. 16. Dunia itu menjadi contoh atau cermin di akhirat. 17. Allah itu membuat apa saja sebab diri sendiri, bunga berat berkembang sendiri. 18. Rasulullah telah bersabda yang artinya, orang kaya itu akan membuat kota sendiri-sendiri, sedangkan orang miskin nanti akan membuat desa sendiri-sendiri. 19. Semua barang itu akan hilang, orang makan daging juga akan hilang dagingnya, tetapi ada yang tidak hilang yaitu ruh, ini pemberian langsung dari Allah tanpa proses. 20. Yang namanya wali kalau kelihatan itu sudah tidak disiplin wali, karena wali itu tidak boleh dicontoh, karena tingkahnya selalu berselisih dengan kebiasaan. 21. Tanda wali itu sudah tidak bisa berkomunikasi dengan manusia karena kalau berdiskusi dengan manusia biasanya tidak bisa zikir dengan Allah. 22. Sesuatu yang bagus itu tidak kelihatan, dan akan kelihatan ketika ada yang tidak bagus. Contoh kamu tahu terang kalau sudah gelap, dan kamu tahu Allah ketika kamu tahu selain Allah. 23. Orang ketika salat malam mengajak-ajak berarti itu menandakan tidak begitu ikhlas, karena waktu malam itu waktu istirahat, kalau mau salat memang dari keinginan diri sendiri. 24. Seberapa senangnya orang bangun dari kubur, seberapa senangnya di akhirat. 25. Orang ketika keluar dari kandungan sang ibu harus susah, sedangkan keluar dari dunia yaitu meninggal harus senang ini alamatnya orang akan senang. 26. Manusia baik itu tidak berubah sikapnya dikala senang dan susah. Berikut 20 nasihat Mbah Mun bahasa Jawa dan terjemahannya. 1. Wong Yahudi iku biyen gelem mulang angger dibayar, tapi akehe kiai saiki ngalor ngidul karo rokokan ora gelem mulang nak ora dibayar, gelem mulang angger dibayar. Orang Yahudi dulu mau mengajar kalau dikasih uang, tetapi kebanyakan kiai sekarang mondar-mandir sambil rokokan tidak mau mengajar kalau tidak dikasih uang. 2. Wong neng dunyo iku ono bungahe lan ono susahe, kabe iku supaya bisa dadekake parek marang Allah, tapi nak neng akhirat nak susah-susah tok rupane nang neraka, tapi nak seneng yo seneng tok rupane neng suwargo. Orang di dunia itu ada yang senang dan ada yang susah. Semua itu supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kalau di akhirat susah terus yaitu ketika di neraka, dan senang terus ketika di surga. 3. Kanggone wong Islam nak susah yo disabari nak bunga disyukuri. Untuk orang Islam ketika susah disabari dan ketika senang disyukuri. 4. Apik-apik ke dunyo iku nalikone pisah antarane apik lan olo. Sakwalie, elek-elek ke dunyo iku nalikone campur antarane apik lan olo. Mulane apik iku kanggone wong Islam, lan elek iku kanggone wong kafir. Bagusnya dunia itu ketika pisah antara bagus dan jelek, sebaliknya jeleknya dunia itu ketika campur antara bagus dan jelek. 5. Apik-apik ke wong iku takwa marang Allah yoiku orang nglakoni dosa mbo iku dosa cilik utawa dosa gede kabeh iku diinggal. Bagus-bagusnya orang itu ialah orang yang bertakwa, yaitu tidak mau melakukan dosa, baik dosa kecil maupun besar semuanya ditinggal. 6.
Zaman akhir iku senengane podo ngatur pangeran, yaiku podo ake-akehan istigosahan koyo-koyo demo marang pangeran. Zaman akhir itu banyak orang yang mendemo Tuhan yaitu dengan cara istigosah, seolah-olah seperti mengatur Tuhan. 7. Ngandikone Bapakku. Akehe wong iku ngertin pekoro siji liyane ora ngerti koyo dene wong haji ngertin mong bab kaji, pembangunan masjid yo iku tok, ora ngerti bahwa sodako iku yo ono wong miskin barang. Ayah saya pernah mengatakan bahwa banyak orang yang tahu perkara satu tetapi yang lain tidak diketahui, seperti halnya orang tahunya hanya bab haji atau sodako pembangunan masjid saja, tetapi tidak tahu bahwa sodako itu juga ada yang buat fakir miskin. 8. Nak wong ahli toriko utawa ahli tasawuf iku ora ono bedone doso iku gede utawa cilik podo bae kabeh didohi. Kalau orang ahli toriko atau tasawuf tidak ada bedanya dosa itu baik besar atau kecil semuanya ditinggalkan. 9. Wong iku sing apik ora kena nyepeleake dosa senajan cilik, lan ora kena anggak karo amal senajan ake amale. Orang itu yang bagus ialah tidak menyepelekan dosa meskipun kecil dan tidak sombong ketika punya amal meskipun banyak. 10. Dunyo iku dadi tepo tulodone neng akhirat. Dunia itu menjadi contoh atau cermin di akhirat. 11. Ngalamate kiamat iku angger wong tani iku wes aras-arasen tani, mergo untunge iku sitik. Termasuk tanda kiamat itu orang sudah malas untuk bertani, karena untungnya sedikit. 12. Gusti Allah iku gawe opo bae mergo sebab awae dewe, kembang seberat mekar dewe. Allah itu membuat apa saja sebab diri sendiri, bunga berat berkembang sendiri. 13. Nabi bersabda, seng artin kue kabe ko bakal gawe kota dewe-dewe. Wong sugi iku ko bakal gawe kota dewe-dewe, wong melarat iku podo gawe deso dewe-dewe. Bahwasannya Nabi telah bersabda yang artinya, orang kaya itu akan membuat kota sendiri-sendiri, sedangkan orang miskin nanti akan membuat desa sendiri-sendiri. 14. Endi-endi barang iku bakale ilang. Wong mangan daging eyo bakale ilang, tapi ono seng ora ilang, iyo iku barang seng ora ketok koyo deneru, kang ora sebab opo-opo, langsung pepareng soko Allah ora melalui proses. Semua barang itu akan hilang, orang makan daging juga akan hilang dagingnya, tetapi ada yang tidak hilang yaitu ruh, ini pemberian langsung dari Allah tanpa proses. 15. Wali iku nakato iku wes ora disiplin wali, masalahe wali iku ora kena kanggo contoh, asale tingkahe iku selalu nulayani adat. Yang namanya wali kalau kelihatan itu sudah tidak disiplin wali, karena wali itu tidak boleh dicontoh, karena tingkahnya selalu berselisih dengan kebiasaan. 16. Alamate wali iku wes ora bisa guneman karo menungso, masalahe wong nak guneman karo menungso iku yo ora bisa zikir karo Allah. Tanda wali itu sudah tidak bisa berkomunikasi dengan manusia karena kalau berdiskusi dengan manusia biasanya tidak bisa zikir dengan Allah. 17. Barang yen positif iku ora katon, bisone katon iku angger ono negatif, koyo kue bisa reti padang yen wes weru peteng, wong bisa ngerti Allah angger wes ngerti liyane Allah. Sesuatu yang bagus itu tidak kelihatan, dan akan kelihatan ketika ada yang tidak bagus, contoh kamu tahu terang kalau sudah gelap, dan kamu tahu Allah ketika kamu tahu selain Allah. 18. Wong iku yen sholat bengi kok ajak-ajak iku berarti ora pati ikhlas, masalahe bengi iku wayah turu, lah wong sholat iku kudune soko karepe dewe. Orang ketika salat malam mengajak-ajak berarti itu menandakan tidak begitu ikhlas, karena waktu malam itu waktu istirahat, kalau mau salat memang dari keinginan diri sendiri. 19. Sepiro senenge tangi soko kubur, iku sepiro enake neng alam akhirat. Seberapa senangnya orang bangun dari kubur, seberapa senangnya di akhirat. 20. Wong naliko metu soko wetenge simbok iku kudu susah, tapi yen wong metu soko dunyo alias mati iku kudu rasa seneng, iki alamate wong seng bakal urip seneng. Orang ketika keluar dari kandungan sang ibu harus susah, sedangkan keluar dari dunia yaitu meninggal harus senang, ini alamatnya orang akan senang. Semoga kisah di atas bisa diambil hikmahnya dan juga bisa diambil pelajaran oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.